Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rahmadina, semester 6, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya bakal melengkapi ujian semester genap mata kuliah penyusunan kontrak bisnis syariah. 1. Jelaskan yang Anda pahami tentang konsep al-wadu, al-ahdu, al-aqdu, serta konsep akad tabaru dan akad tijarah. Baiklah, saya akan menjawabnya. Konsep al-wadu yaitu nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah yang mengandung janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang taat dengan ajaran yang baik, pahala dan surga. Al-adu adalah pernyataan seorang mengerjakan suatu dan tidak menyangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian seorang tidak ada persetujuan pihak lain baik setuju maupun tidak setuju. Tidak pengaruh pada perjanjian yang dibuat orang tersebut. Akad tabaru adalah transaksi yang digunakan untuk tujuan saling tolong-menolong dalam rangka perbuatan kebaikan dan tidak ada mensyaratkan keuntungan apa-apa. Akad tijarah adalah mempergunakan dengan akad mauqalabel ajarah yang berisi pemberian kuasa dari perusahaan sebagai wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan jelaskan yang saya pahami tentang subjek dan objek dalam kontrak, syarat syahnya kontrak, unsur-unsur kontrak, dan hal-hal yang membatalkan kontrak. Subjek dan objek dalam kontrak. Dalam hukum Islam, subjek hukum dibuat sebagai Mahkamah Agung. Ahli dalam subjek hukum yaitu melakukan perbuatan-perbuatan tertib dalam pasal KUA Perdata 1315 sampai 1317. Baiklah, syarat sahnya kontrak. 1. Kesepakatan para pihak kontrak. Yang kedua, kesepakatan antara peran kontrak. Yang ketiga, adanya satu hal objek tertentu. Baiklah, yang ketiga itu saya akan menjelaskan unsur-unsur kontrak. 1. Unsur eksilensi. Yang kedua, unsur naturdi. Yang ketiga, unsur aksi detail. Hal-hal yang membatalkan kontrak ada 4 hal. Yang pertama itu jangka waktu bila kontrak berakhir. Yang kedua, pembuat kontrak meninggal dunia. Dan yang ketiga, pembuat kontrak mengakhiri kontrak tersebut. Yang keempat, keputusan hakim menyatakan kontrak itu adalah batal. Baiklah, yang ketiga itu jelaskan yang Anda pahami tentang prinsip-prinsip dan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan kontrak bisnis. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan kontrak bisnis syariah. 1. Prinsip kedisiplinan. Yang kedua, prinsip asuransi risiko. Yang ketiga, prinsip kewajiban membaca. Yang keempat, prinsip kontrak mengikuti kebiasaan. Baiklah, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam kontrak bisnis syariah. Yang pertama itu kemampuan hukum para pihak. Yang kedua, asas hak yang sah. Yang ketiga, penyelesaian sengketa. Baiklah, saya akan menjelaskan keempat, jelaskan tahap-tahap yang harus dilalui dalam proses penyusunan kontrak bisnis. Tahap-tahap yang harus dipenuhi dalam proses penyusunan kontrak. 1. Identitas para pihak. Yang kedua,
penelitian awal aspek terkait. Yang ketiga, membatalkan modum of mau. Yang keempat, itu adalah Baiklah, saya akan menjelaskan yang Anda pahami tentang konsep when prestasi ganti rugi dan keadaan memaksa. Konsep when prestasi. Baiklah, saya akan menjelaskan konsep when prestasi. Konsep prestasi ganti rugi. Yang kelima itu jelaskan yang Anda pahami tentang konsep when prestasi ganti rugi dan keadaan memaksa. Ganti rugi, ganti kerugian adalah hak seorang untuk dapat memenuhi atas keuntungannya yang merupa imbalan sejumlah uang karena dituntut dan diadili. Keadaan memaksa adalah suatu keadaan dibuat kendali manusia yang terjadi sudah diadanya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memerlukan prestasinya kepada kreditur. Baiklah, sekian dari hasil ujian saya. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.